warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswa PG PAUD dari Universitas Bengkulu, kelas 6A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan 3 keterampilan dasar dalam mengajar. Yang pertama, ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedua, ada keterampilan mengelola kelas. Yang ketiga, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Adapun pengertian dari diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman mengambil keputusan memecahkan suatu masalah. Jadi, intinya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. Selanjutnya, tujuan dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama, siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Di sini ada komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Komponennya yaitu yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua, memperjelas masalah maupun usulan atau pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Yang keempat, meningkatkan usulan siswa. Yang kelima, menyebarluaskan kesempatan berpartisipasi. Yang keenam, menutup diskusi. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan prinsip-prinsip keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Prinsipnya yaitu diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Hal ini ditandai dengan adanya keantusiasan berpartisipasi, kehangatan hubungan antar pribadi, kesediaan menerima dan mengenal lebih jauh topik diskusi dan menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, semua anggota kelompok mempunyai keinginan untuk mengenal dan dihargai, dapat merasa aman dan bebas mengemukakan pendapat. Yang kedua, yaitu perlu perencanaan dan persiapan yang matang, yang meliputi yang pertama, topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai siswa. Yang kedua, masalah hendaknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban tunggal. Ketiga, adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik tersebut agar siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama. Yang keempat, guru harus benar-benar siap dengan sumber informasi sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa. Nah, langkah-langkah membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada topik dan topik diskusi. Kegiatannya yaitu merumuskan tujuan dan topik yang akan didiskusikan, mengembangkan masalah, catat kesalahan yang menyimpang. Yang kedua, memperluas masalah. Intinya merangkum kembali permasalahan supaya jelas, menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas. Yang ketiga, menganalisis pendapat peserta didik, yaitu menganalisis alasan yang dikemukakan memiliki dasar yang kuat, menjelaskan hal-hal yang telah disepakati. Setelah informasi-informasi alasan dari masing-masing berkenaan dengan pendapat yang berbeda-beda itu, maka selanjutnya pimpinan diskusi dapat menindaklanjuti dengan mencapai kesepakatan bersama atau mencari kesimpulan bersama-sama. Yang keempat, meluruskan alur berpikir peserta didik, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan, menantang siswa untuk berpikir, memberikan contoh-contohnya, memberikan waktu berpikir, dan memberi dukungan terhadap pendapat peserta didik yang penuh perhatian. Yang kelima, meningkatkan partisipasi siswa. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan memancing semangat berpikir peserta didik, memberikan kesempatan kepada yang belum berbicara, mengatur jalannya diskusi, dan mengomentari pendapat yang dikemukakan. Yang terakhir yaitu menutup diskusi. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan guru saat membimbing diskusi kelompok kecil.
yaitu mendominasi diskusi, membiarkan peserta didik memonopoli, membiarkan penyimpangan diskusi, membiarkan peserta didik tidak bertanya, tidak memperjelas dan mendukung alur berpikir siswa yang salah, dan gagal mengakhiri diskusi secara efektif. Baiklah, ada keunggulan atau keuntungan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Ketiga, mengurangi sifat pemalu. Keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. 5. Meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Yang ke-8, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Nah, kelemahannya dari diskusi kelompok kecil ini yaitu waktu berjalan lebih panjang. Dapat terjadi pemborosan waktu, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Dominasi siswa tertentu dalam diskusi tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang bagian kedua, yaitu keterampilan mengelola kelas. Kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari mengelola kelas yaitu ada 3, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Komponen-komponen dalam keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, memperlihatkan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama. Yang kedua, membagi perhatian secara visual dan verbal. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dari menuntut tanggung jawab siswa. Yang keempat, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Keterampilan yang berhubungan dengan tanggap, dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri, memberikan sebuah pernyataan atau memberi reaksi terhadap gangguan kelas. Yang kedua, membagi perhatian secara visual dan verbal. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. Terus adanya keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal, yaitu modifikasi tingkah laku, pengelolaan atau proses kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Terus ada prinsip-prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Baiklah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam mengelola kelas. Kekurangannya yaitu susah diterapkan, biasanya hanya diterapkan pada tingkat SMP ke atas, perlu menjaga wibawa dan cara bergaul guru, senantiasa fokus pada kelas dan segala permasalahannya. Kelebihannya yaitu sangat efektif dalam pembelajaran, siswa menjadi sangat nyaman bila ini sukses dilakukan. Menjadi pembelajaran yang nyaman, siswa menjadi cepat menanggapi setiap pembelajaran yang ada. Guru menjadi enak dalam melanjutkan materi selanjutnya. Nah, tetapi terdapat masalah dalam mengelola kelas. Masalahnya yaitu bisa muncul dari guru, antara lain bercampurnya urusan domestik atau pribadi dengan urusan pekerjaan, banyaknya pekerjaan administratif yang menyita banyak waktu yang harus dilakukan guru, penampilan fisik dan gaya mengajar yang kurang menarik, pengendalian emosi yang kurang tepat atau tidak sabar, keterampilan komunikasi yang kurang efektif kepada siswa.
Adapun permasalahan yang disebabkan oleh siswa antara lain adanya persaingan siswa yang tidak sehat antar siswa, adanya perbedaan suku, ras, agama sehingga memunculkan rasa tidak senang terhadap siswa lain. Reaksi yang muncul di kelas akibat suatu peristiwa kebanyakan negatif seperti melawan dan mengancam guru. Sebagian besar teman sekelas akan menoleransi kesalahan yang dibuat oleh temannya, misalnya tidak mengerjakan PR. Kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kelas yang berbeda atau baru. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Baiklah, pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dan pada siswa secara individu. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Khususnya dalam melakukan pembelajaran perorangan, perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh peserta didik. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud yaitu ada hubungan yang sehat dan akrab antara guru siswa antar siswa. Siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat tersendiri. Siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Guru dapat memainkan berbagai peran. Nah, pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan dalam kelas ada 4 kelas. Yang pertama, kelas besar, kelompok kecil, perorangan, kelas besar. Yang kedua, kelas besar, kelompok kecil, plus kelompok kecil, kelas besar. Yang ketiga, kelas besar, perorangan, kelompok kecil, kelas besar. Yang keempat, kelas besar, perorangan, plus perorangan, dan kelas besar. Baiklah, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ada komponen-komponennya juga. Yang A, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi yang ditampilkan dengan cara yang pertama, menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh rasa simpati gagasan yang dikemukakan siswa. Yang ketiga, merespons secara positif pendapat siswa. Yang keempat, membangun hubungan berdasarkan rasa saling mempercayai. Yang kelima, menunjukkan kesiapan untuk membantu. Yang keenam, menunjukkan kesediaan untuk menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian, serta berusaha mengendalikan situasi agar siswa merasa aman, terbantu, dan mampu menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Yang B, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran yang ditampilkan dengan cara yang pertama, memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan cara mengerjakannya. Yang kedua, memvariasikan kegiatan untuk mencegah timbulnya kebosanan siswa dalam belajar. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan. Yang kelima, membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa serta mengakhiri kegiatan dengan kulminasi. Yang terakhir, keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar yang ditampilkan dengan cara yang pertama, memberi penguatan secara tepat. Yang kedua, melaksanakan supervisi proses awal, melaksanakan supervisi proses lanjut, serta melaksanakan supervisi pemaduan. Baiklah, ada juga prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan guru. Yang keempat, kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Yang kelima, dalam pengajaran, perorangan guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kelebihannya, dalam proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal. Terus, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing siswa. Jadi, guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa. Nah, kalau kelemahannya,
yaitu pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Nah, itulah tadi 3 keterampilan dasar dalam mengajar. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.